Ya, jadi di New Image ini saudara kita berfokus pada kesehatan. Jadi ada produk kita 4 kategori: meningkatkan imun, kemudian produk kesehatan untuk kebutuhan secara umum, yang ketiga untuk menurunkan berat badan, atau sebaliknya ada orang yang kurus tidak bisa gemuk-gemuk, kita punya produk untuk bisa mengisi badannya sehingga lebih kenceng. Lalu yang terakhir kita punya produk untuk perawatan kulit. Kita punya skincare yang sangat bagus. Nah, malam hari ini selain kita ingin mengkonsumsi produk untuk menyehatkan, kita juga ingin menjalankan bisnis New Image ini mendapat penghasilan tambahan, bahkan siapa tahu kita bisa mendapat penghasilan yang spektakuler di Indonesia ini. Ada teman dari Malaysia, itu namanya Stevie, dia ditinggal suami sehingga dia hidup dengan 3 anak dan kehidupannya cukup berat. Sampai kemudian dia ketemu eh, Miss Sharon dan dia ditantang, kamu mau nggak memberikan pendidikan terbaik untuk 3 anak-anakmu? Dia tertantang di situ meskipun orang tua tunggal. Siapa orang tua yang tidak ingin anaknya mendapat pendidikan terbaik? Jadi kemudian mereka duduk menghitung kira-kira berapa kebutuhan untuk bisa menyekolahkan anaknya dan kehidupan yang layak. Nah, akhirnya mereka tetapkan dan Steph ini bekerja dengan serius dalam 7 bulan. Dia mendapat 20.000 ringgit pertama. 1 ringgit itu 3.800 sekian. Jadi 20.000 dia dapat penghasilan 75 jutaan. Lalu saudara dia mulai ikuti lagi sistemnya. Dia ajak 3 orang, dia latih 3 orang untuk jadi konsumen yang puas. Lalu 3 konsumen yang puas ajak 3 orang konsumen untuk bergabung dan menjalankan bisnis ini. Dan itu terus berulang. 1 tahun dia dapat 30.000 ringgit. Tahun berikutnya lagi 40.000 ringgit. Tahun berikutnya lagi dia dapat bukan salah, 20.000 ringgit langsung dapat 40.000 ringgit, lalu 60.000 ringgit. Sekarang setelah 5 tahun tiap bulan rata-rata 80.000 ringgit. 80.000 ringgit kalikan 3.800 kurang lebih 300 juta sekian. 1 bulan, saudara. Seorang ibu rumah tangga biasa. Bukan seorang yang kaya, bukan seorang yang hebat. Dia nggak sempat mengenyam pendidikan tinggi karena tidak punya biaya. Tapi karena dia punya mimpi, punya harapan bahwa lewat New Image bisa mewujudkan mimpinya, ternyata saat ini dia bisa membuktikan tiap bulan rata-rata 80.000 ringgit. Luar biasa. Di Indonesia ini ada anak muda dari Jakarta, saudara. Verina, dia 3 tahun bergabung dan dia memberikan testimonial. Dia bisa beli rumah di Lipo Karawaci 1 miliar, 2 lantai, dan dia bayar secara cash, saudara, bukan kredit, secara cash setelah 3 tahun menjalankan bisnis ini. Nah, bagaimana kita yang orang biasa bisa menjalankan bisnis ini dan kita bisa sama suksesnya dengan teman-teman kita itu? Ini saudara, saya akan memberikan beberapa kiat. Hampir semua kita mulai dari nol. Kita tidak tahu apa-apa, tidak tahu tentang produknya, tidak tahu kalau
sakit ini apa yang cocok produknya. Kita tidak tahu marketing plan-nya bagaimana bisa dapat uang dari bisnis ini. Hanya beberapa orang saja yang sudah punya pengalaman, seperti Pak Heru di sini ya. Dia punya pengalaman sebelumnya yang mungkin berharga untuk dibawa dan dikembangkan di sini. Tapi mayoritas kita mulai bisnis ini dari nol, tidak tahu apa-apa. Seperti saya ketika mulai, saya nggak tahu tentang produknya. Saya nggak tahu bagaimana menjalankan bisnis network marketing. Bagaimana supaya bisa dapat uang. Nah, bagaimana caranya supaya dari nol kita bisa jadi sesuatu, from nothing to something. Dari tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, kita jadi sesuatu. Kunci utamanya, saudara, mau belajar, belajar, dan belajar. Saya tiap kali datang presentasi bawa buku catatan. Tiap poin-poin penting dari pembicara saya catat, saudara. Tiap produk, manfaatnya apa, saya catat di situ. Bagaimana cara mendapatkan uang, saya catat, dan akhirnya pelan-pelan saya bisa menjalankan bisnis ini. Nah, yang pertama, saudara, supaya kita bisa hasil, kita harus miliki kesediaan untuk belajar dan berubah. Jadi pertama, kita harus punya kemauan, kesediaan untuk belajar. Kalau ikut Zoom seperti ini supaya nggak ngantuk atau hilang konsentrasi, sebaiknya saudara bawa buku catatan, lalu poin-poin penting saudara catat. Karena kalau sekedar mendengar, saudara cuma bisa menangkap 30%. Itu udah bagus sekali 30%. Tetapi kalau saudara mendengar dan mencatat, saudara bisa menangkap 60%. Nah, kalau saudara mau menangkap lebih banyak, selain mendengar, mencatat, coba gali lebih dalam, tanya-tanya, kemudian praktekkan, dan coba lagi, coba lagi. Itu saudara bisa 90-100%. Nah, ketika saudara mulai mempraktekkan ini dan satu cara tidak berhasil, coba cara lain yang mungkin berhasil saudara lakukan. Thomas Edison, saudara, dia melakukan percobaan untuk membuat lampu pijar. Dia pakai kawat ini nggak berhasil, kawat itu nggak berhasil. Sampai 10.000 kali dia membuat percobaan. Sampai akhirnya menemukan kawat yang tepat yang bisa membuat lampu itu menyala. Dan akhirnya seluruh dunia itu menikmati penemuan Thomas Edison ini. Dia katakan, saya tidak gagal. Saya menemukan bahwa 9.999 bahan sebelumnya tidak bisa digunakan. Coba bayangkan, saudara. Dia gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia nggak menyerah. Dia terus berusaha. Dan bukan cuma 100 kali, 200 kali, 1.000 kali, 9.999 kali, saudara. Dia gagal sebelum akhirnya menemukan bola lampu yang kita nikmati sampai saat ini. Jadi, kalau mau berhasil, saudara, miliki kesediaan untuk terus belajar. Saudara menawarkan kepada teman untuk join Zoom, tidak mau, coba cari cara lain, saudara. Cari berdasarkan kebutuhannya. Kalau orang itu sakit, coba saudara pancing ada produk yang bisa membantu dia untuk sehat. Kalau mau tahu caranya, ikut Zoom ini.
mau tahu dapat tambahan uang dan lewat pekerjaan normal susah, coba aja untuk join dengan Zoom. Kalau kita terus mencoba dan berusaha menemukan cara yang tepat, suatu kali pasti kita berhasil. Nah, dunia ini terus berubah, saudara. Dulu kita biasa baca koran atau majalah. Tapi sekarang hampir semua koran atau majalah itu gulung tikar, dan info-info kita dapat dari YouTube, dari TikTok, dari detik.com, dan sebagainya. Dulu kalau kita cari info, kita ke toko buku, beli buku, atau ke perpustakaan. Sekarang kita cari info apapun, tinggal klik Google, saudara. Atau kita bisa klik web apapun, bisa tanya di situ, informasi semua muncul di situ. Bisa tanya kepada AI juga. Kita bisa mendapat jawaban-jawaban apapun yang kita tanyakan di situ. Dulu taksi umum gitu ya. Tetapi sekarang taksi umum tidak jalan dan diganti dengan taksi online, Gokar, Grab, dan sebagainya. Dulu kita harus beli kamera dan cetak foto. Dulu ketika anak-anak masih kecil, saudara, saya sering kali beli film, pasang di kamera, dan kemudian mengabadikan momen-momen penting saat anak-anak bertumbuh. Setelah penuh kita cetak, lalu kita after untuk teman-teman lain yang ada dalam foto itu. Akhirnya anak-anak itu punya album sampai berpuluh-puluh album, saudara. Dari momen lahir sampai TK, SD, dan sebagainya, momen penting kita abadikan. Sekarang kita nggak perlu kamera. Cukup HP, itu kita bawa kemana-mana, bisa sebagai kamera, bisa sebagai tip untuk menyetel lagu-lagu, dan sebagainya. Dulu, kita komunikasi lewat surat menyurat. Saudara, dulu pacaran yang seusia saya kan selalu kita surat menyurat, tunggu berapa hari baru dibales. Sekarang itu kuno, saudara. Diganti dengan WA. Lewat video atau itu juga bisa. Langsung jawabannya, nggak perlu nunggu lagi. Nah, dunia berubah. Apa yang terjadi di sekitar kita semua berubah. Kalau kita tidak berubah pendekatannya, kita akan ditinggalkan. Sebab itu pertanyaannya, are you ready for change? Apakah Anda siap untuk berubah? Nah, yang kedua, saudara, bukan hanya kita mau belajar dan mau berubah, kita kalau mau berhasil harus mengembangkan pola pikir bisnis. Jangan kita mempertahankan pola pikir pegawai atau karyawan, tapi harus kembangkan pola pikir bisnis. Nah, Earl Nightingale itu mengatakan Anda akan menjadi seperti yang sering kali Anda pikirkan. Otak kita adalah pemancar dan penerima frekuensi yang paling ampuh. Jadi di New Image ini kita bukan seorang karyawan yang tergantung gaji atau fasilitas, tapi kita adalah entrepreneur. Kita adalah wira swasta yang berpartner dengan perusahaan New Image untuk mengembangkan bisnis kita sendiri, saudara. Jadi ada fasilitas atau enggak, kita dibantu perusahaan atau enggak, kita tetap harus bergerak, saudara. Dulu ada masa-masa keemasan, saya dengan Dr. Safruddin ditopang perusahaan, diberi subsidi untuk terbang ke sana kemari, membuka daerah-daerah baru, dan semua biaya di-cover oleh perusahaan. Entah itu tiket pesawat, hotel, biaya presentasi, semua di-cover. Tapi sekarang, saudara, fasilitas seperti itu tidak ada lagi,
cuma disediakan biaya presentasi. Tetapi biaya perjalanan hotel kita harus keluar sendiri. Nah, kalau kita punya pola pikir sebagai entrepreneur, sebagai wira swastawan, kita akan berpikir ada fasilitas atau tidak, kita akan terus mengembangkan jaringan kita. Kita tidak akan bergantung pada perusahaan. Dan inilah yang coba saya lakukan, saudara. Entah perusahaan kasih fasilitas atau enggak, saya bergerak karena ini adalah bisnis saya sendiri. Nah, karakter entrepreneur itu, saudara, dia akan maju dari good menjadi better, dari better menjadi best. Jadi kita terus naik menjadi lebih baik, dan lebih baik. Yang pertama, seorang entrepreneur itu bisa diandalkan. Kalau kita ngomong, kita pegang kata-kata kita sesuai janji kita. Lalu kita selalu tidak cepat puas dengan hasil yang biasa-biasa saja. Kita mau berjuang untuk mencapai excellence, mencapai yang terbaik. Saudara, kita senang sekali di sini ada member-member yang beberapa bulan bisa menjadi supervisor. Dan kemudian naik level lagi jadi manajer. Lalu berkembang lagi naik jadi eksekutif. Itu luar biasa, saudara. Seorang entrepreneur, dia tidak puas dengan hasil yang biasa-biasa saja. Dia berjuang untuk mencapai yang terbaik, mencapai excellent. Terima kasih Bu Sinme yang terus berjuang untuk maju. Terima kasih Pak Heru dan teman-teman yang berjuang untuk lebih maju, naik level, dan juga penghasilan lebih besar dari sebelumnya. Kalau saudara sudah cukup puas, saudara tidak perlu ikut training semacam ini. Training ini hanya untuk orang yang mau berjuang mencapai yang lebih baik sampai yang paling baik. Setuju, saudara? Nah, kita yang paling baik dari member biasa jadi supervisor. Dari supervisor naik level lagi jadi manajer. Setelah manajer jangan puas, naik lagi jadi eksekutif. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan yang tertinggi eksekutif bintang 5. Nah, eksekutif itu sama seperti manajer, tapi dia punya kaki-kaki manajer di bawahnya yang aktif. Bintang 1, 2 kaki. Bintang 2, 3 kaki manajer. Bintang 3, 4 kaki manajer, dan seterusnya. Jangan cepat puas dengan hasil yang biasa-biasa. Harus terus berjuang mencapai excellent. Setuju, saudara? Yang ketiga, entrepreneur itu seorang yang optimis. Kalau orang pesimis, dia melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Seperti saat ini, kita melihat kondisi Indonesia mulai menurun. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang sulit untuk mencari tambahan penghasilan. Orang yang pesimis melihat, wah, kondisinya suram ini. Masa depan kita juga jadi suram. Tapi orang yang optimis, saudara, dia akan berkata, wah, banyak orang kehilangan pekerjaan nih. Banyak orang sulit cari kerja. Jadi kita punya kesempatan untuk ajak mereka join dengan bisnis new image ini. Bisnis yang waktunya kita mengatur sendiri. Bisnis yang penghasilannya kita sendiri yang menentukan. Bukan perusahaan, kita yang menentukan. Dan kita bisa mulai sambil belajar.
Jadi sambil belajar tentang produk, sambil belajar tentang marketing plan, bagaimana cari uang, dapat uang, kita bisa menjalankan dan mendapat hasil dari bisnis ini. Nah, saudara, seorang yang pesimis atau optimis di tengah-tengah kesulitan, saudara melihat kesempatan atau melihat kesempitan. Itu yang menentukan sikap kita, saudara. Yang berikutnya, entrepreneur itu suka tantangan. Jadi kalau menghadapi tantangan, dia bukan menyerah, saudara. Tapi dia justru tertantang untuk maju. Saya senang sekali dengan Bu Eli dari Padang itu ya, downline-nya Dr. Safruddin. Ibu Eli ini mengatakan dia ibu rumah tangga biasa. Tetapi ketika dia menghadapi penolakan, dia menawarkan kepada orang-orang untuk coba produk dan orang itu menolak. Bu Eli katakan justru saya makin semangat kalau ditolak. Saya berusaha untuk akhirnya bisa membuat orang itu membeli produk dari dia. Dan itu dia buktikan, saudara. Nah, Bu Eli ini seorang entrepreneur. Dia seorang yang senang tantangan. Nah, nelayan itu kalau dia menangkap salmon, saudara, orang Jepang itu suka salmon tapi nggak mau kalau sudah di es. Jadi harus dalam kondisi masih segar, masih hidup. Bagaimana cara nelayan itu membuat salmonnya tetap hidup? Dia menempatkan hiu kecil, saudara, yang mengejar-ngejar ikan salmon itu. Ketika salmon itu dikejar oleh hiu itu, dia berusaha menyelamatkan dirinya dan akhirnya dia tetap hidup. Dia tetap hidup sampai disajikan di meja restoran. Jadi saudara, salmon-salmon tetap hidup karena menghadapi tantangan dikejar ikan hiu. Entrepreneur itu adalah seorang inisiator. Dia tidak menunggu ada kesempatan, tapi menciptakan kesempatan. Entrepreneur tidak menunggu fasilitas dari perusahaan, tapi dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan bisnis. Tapi bersyukur saudara, Bu Sinmei di Bandung, kalau bisa mengumpulkan orang, nanti Mbak Hening dan teman-teman akan datang membantu presentasi. Itu fasilitas dari kantor. Pak Amrullah juga, kalau bisa mengumpulkan orang, Pak Henok atau yang lain mungkin akan ke Makassar untuk membantu mengembangkan bisnis sana. Juga Pak Dedi Johan ya di Balikpapan. Tetapi sebagai entrepreneur, kita tidak menunggu ada fasilitas atau tidak. Setiap kesempatan kita akan mengembangkan bisnis kita karena ini adalah bisnis kita sendiri. Kita bukan kerja sama perusahaan. Ini adalah bisnis kita. Kita ambil produk dari perusahaan, perusahaan menyediakan sistem, tapi ini bisnis kita, saudara. Kita yang menentukan bisnis kita jalan atau enggak, berapa banyak penghasilan kita, karena kita pemilik bisnis kita sendiri. Ingat, kesuksesan lebih suka mendekat orang yang pemberani dan siap menempuh risiko. Ikan yang besar-besar itu ada di laut yang lebih dalam, saudara. Di laut yang dangkal, ikannya kecil-kecil. Ikan teri dan kecil-kecil. Kalau saudara tidak suka tantangan, saudara tidak suka ditolak, saudara tidak akan menikmati hasil yang besar. Nah, orang yang sukses mencapai hasil lebih banyak daripada orang lain karena mereka melangkah lebih dulu dan melakukan itu sebelum orang lain siap. Mumpung saudara di kota saudara belum booming, di Bandung, di Surabaya, di Medan, di Makassar, di Balikpapan, belum banyak orang bergerak. Saudara kalau mau sukses, bergerak lebih dulu, melangkah lebih dulu,
mengembangkan bisnis ini lebih dulu. Dan nanti saudara yang akan menguasai kota saudara masing-masing. Seperti apa yang saya lakukan di Jogja atau Pak Safrudin di Padang. Nah, kita juga harus memancarkan energi positif. Kita harus aktif memancarkan pesan-pesan positif, optimisme gitu ya, keyakinan terhadap perusahaan sudah 41 tahun dan sampai saat ini tiap bulan bonus tetap ditransfer ke rekening kita masing-masing. Saya sudah menjalankan bisnis hampir 33 tahun dan konsumen-konsumen yang dulu ambil 33 tahun yang lalu, setiap mereka ketemu problem yang sama tetap balik ke saya lagi. Jadi itu bisa membuat kita yakin terhadap kualitas produk kita. Dan kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Kalau saudara tidak percaya diri sendiri, siapa yang percaya? Jadi kita harus punya optimisme, keyakinan terhadap perusahaan, terhadap produk, dan diri sendiri. Inilah saudara yang penting, pesan yang positif akan ditangkap oleh orang-orang yang tepat, yang positif, yang terbuka. Sementara pesan negatif akan ditangkap oleh orang-orang yang negatif. Saudara, karena saya memancarkan pesan positif, kadang-kadang ketemu orang cuma 15 menit di pesawat, saudara. Saya ketemu ketika pulang dari Ambon ke Makassar, ke Surabaya, ada orang, ibu-ibu mau ke toilet, tapi karena pramugari menyajikan snack, dia nggak bisa lewat. Lalu dia lihat kursi di sebelah saya kosong. Dia duduk di situ sebentar, kita ngobrol, saudara. Nggak sampai 15 menit kita ngobrol, saya katakan, saya dari Ambon untuk presentasi makanan kesehatan. Dia tanya apa itu, saya jelaskan sebentar gitu ya. Dah pramugari lewat, dia ke toilet sebentar, selesai duduk lagi sebentar, kita ngobrol, tukar nomor HP, saudara. Dia berhenti di Surabaya, saya lanjut ke Jogja, malamnya saya chat, langsung beli, saudara. Cuma 15 menit bisa menghasilkan omset, bisa menghasilkan penjualan. Kenapa? Karena saya ketemu orang yang positif, karena saya juga memancarkan pesan positif. Yang lebih luar biasa, saudara, suatu kali dalam perjalanan dari Padang ke Medan, saya mengantar pembicara dari Amerika untuk memberi training di Medan. Kita duduk di kursi depan, saudara. Jadi di depan kita tuh persis pramugari. Nah, ketika baru take off, kemudian menunggu beberapa saat, kan sama-sama duduk, kita ngobrol sebentar gitu dengan pramugari. Kemudian saya bicara tentang kolostrum dan manfaatnya, tukar nomor HP, sampai di Medan saya chat, besok paginya dia pesen transfer uang, dan langsung, saudara, saya mendapatkan konsumen pramugari. Mungkin ini satu-satunya pengalaman yang tidak ada duanya, saudara. Seseorang bisa menjual pada pramugari, saudara. Nah, waktunya pun tidak banyak loh, tidak sampai 15 menit. Ini bisa saudara kembangkan. Dengan terus saudara belajar, dan belajar, saudara akan bisa menarik orang untuk mencoba produk atau join, meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas. Nah, kita harus hati-hati dengan pikiran dan kata-kata kita. Apapun yang kita pikirkan, entah positif atau negatif, otak akan mentransfer sebagai frekuensi, gelombang. Kalau pikiran kita negatif, pesimis, itu akan menuntun kita ketemu orang yang negatif dan menolak kita. Kalau pikiran kita positif, penuh optimisme, penuh keyakinan, itu akan menuntun kita
bertemu dengan orang-orang yang positif, yang langsung terbuka untuk mencoba produk kita. Mana pikiran yang saudara akomodasi dan saudara pancarkan lewat otak saudara. Mau berhasil, pikirkan sesuatu yang positif. Miliki keyakinan terhadap produk, terhadap perusahaan, dan diri sendiri. Kalau saudara orang percaya, saudara bisa menaruh percaya saudara pada Tuhan yang menuntun ketemu orang yang tepat. Nah, sikap itu akan menentukan kesuksesan. Your attitude determines your altitude. Artinya sikap kita, entah positif atau negatif, akan menentukan ketinggian kita. Entah kita tinggi berhasil atau kita justru jatuh ke bawah karena negatif. Sikap kita menentukan seberapa besar kesuksesan yang akan kita alami. Ada orang yang potensial tapi tidak pernah mencapai sukses besar karena suka menunda, tidak cepat bertindak, dan negatif. Jadi saudara, kalau mau mencapai hasil yang besar, sukses, kita harus membentuk sikap kita. Sikap yang positif menuntun kita pada kesuksesan. Yang ketiga, saudara, kuncinya kita harus mau belajar dari orang yang sukses. Kadang kita perlu mendengar nasihat atau kata-kata bermakna dari orang-orang yang sukses di bidangnya. Ini buku yang saya ambil dari web, saudara. Belajar dari orang-orang sukses. Jadi di situ dia juga mendorong orang kalau mau sukses, tanya kuncinya pada orang yang sudah mengalami kesuksesan. Dan hebatnya saudara, orang yang sukses itu dengan senang hati berbagi rahasia. Mengapa mereka bisa sukses? Kalau berbicara tentang kebebasan keuangan atau mencapai hasil yang luar biasa, kita bisa belajar dari Warren Buffett, Bill Gates, Robert Kiyosaki, dan yang lain-lain. Pertama kita lihat Warren Buffett. Ini salah satu investor paling sukses dan terkenal di dunia. Pendiri, chairman, CEO Berkshire Hathaway. Dan dia seorang filantropi. Dia katakan, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work till you die. Artinya jika kita tidak menemukan cara untuk menciptakan uang sementara kita tidur, kita akan terus bekerja sampai kita mati. Saudara pengen enggak menemukan cara supaya sementara kita tidur, uang tetap terus mengalir untuk kita? Nah, inilah cara network marketing itu, saudara. Ketika kita mencari konsumen yang puas, dan mereka kemudian kita latih untuk mencari konsumen lain yang puas, sementara kita tidur, mereka menciptakan uang buat kita. Seperti apa yang saya lakukan saat ini, saudara. Ada banyak ribuan orang di jaringan saya, sementara saya tidur, orang-orang menghasilkan omset, dan dari setiap omset mereka, saya mendapatkan bonus. Sementara saya tidur. Ini kata-kata Warren Buffett, saudara. Nah, ini dari Bill Gates. Anda bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri. Jika Anda dilahirkan miskin, itu bukan salah Anda. Kita nggak bisa pilih orang tua kita. Kalau boleh milih, kita semua pengen jadi anak konglomerat. Kalau bisa pilih, kita pengen jadi anak yang serba kecukupan. Tapi kita nggak bisa memilih, saudara. Jadi kalau kita dilahirkan dalam keluarga miskin, itu bukan salah kita. Tetapi jika Anda mati dalam keadaan miskin,
Itu salah Anda. Ini kata-kata Bill Gates. Ambil peluang sekali seumur hidup. Kalau sebelumnya kita kekurangan, kita dalam kondisi miskin, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan menjalankan bisnis ini dengan cara yang benar. Kesempatannya lewat new image sekarang. Nah, ini Robert Kiyosaki, saudara. Dia katakan orang itu dibagi dalam 4 kuadran. Ada orang yang punya banyak uang, tapi tidak punya waktu. Jadi dia sibuk pagi, siang, sore, malam, kerja, 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 nggak punya waktu untuk keluarga, nggak punya waktu untuk anak-anak, dan dia dapat banyak uang, tapi anaknya kemudian narkoba, atau kemudian anaknya jadi nakal dan sebagainya, timbul masalah, ditangkap polisi gitu ya. Lalu hubungan dengan keluarga berantakan. Memang punya banyak uang, tapi tidak bisa menikmati hasilnya. Atau sebaliknya, ada orang punya banyak waktu, tapi tidak punya uang, negatif uangnya. Seperti orang-orang di pinggir jalan yang tidak punya kerjaan, dia nganggur, punya banyak waktu, tapi uang nggak banyak. Yang lebih menyedihkan, nggak punya uang, nggak punya waktu, sibuk, 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 kerja pagi, siang, sore, malam, cuma pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan atau bahkan kurang. Nah, yang kita inginkan, kata Robert Kiyosaki, kita ingin punya banyak uang dan punya banyak waktu untuk menikmati hasil kerja kita. Kita harus punya penghasilan ketika kita sedang tidur, seperti kata-kata Warren Buffett tadi. Itu, saudara. Yang keempat, kalau mau sukses, kita bersedia bayar harga. Sukses itu tidak gratis, ada harganya. Kerja keras, cucuran keringat, air mata, pengorbanan, kesenangan. Jadi kita punya pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya sebelum kita bisa menikmati hasil, kita harus berani bayar harga, kerja keras, mencucurkan keringat, mencucurkan air mata, mengorbankan kesenangan kita, saudara, sampai akhirnya kita bisa menikmati hasil kerja kita dan kita bisa menikmati kesenangan. Makin tinggi puncak kesuksesan, harganya makin mahal. Apakah Anda siap untuk membayar harganya? Kalau mau menikmati hasil, itu tidak bisa sekedar duduk manis. Kita harus mau bekerja keras, mau menyediakan waktu, mau mencucurkan keringat, mencucurkan air mata dan berkorban, supaya akhirnya kita bisa menikmati hasil seperti yang kita inginkan. Sukses itu tidak gratis. Sukses butuh perjuangan. Seringkali kita berpikir seperti ini, saudara. Buka restoran, ada modal, ada tempat, lalu kemudian banyak pelanggan datang, makin lama makin banyak yang datang, lalu kita sukses, dapat uang banyak. Lalu kita buka kamar kos gitu, saudara. Kita membuat kamar-kamar kos gitu, lalu kita berharap orang-orang akan mengisi kamar-kamar kos itu dan tidak ada masalah. Tapi ternyata sudah keluar modal banyak, yang masuk ke kamar kos nggak banyak. Lalu ada pun menimbulkan banyak masalah gitu ya. Jadi sukses tidak seperti yang dipikirkan banyak orang. Seringkali harus mutar-mutar dulu, berbelit-belit dulu sampai membuat kita hampir menyerah. Karena kok jalannya berbelok-belok, jalannya melingkar-lingkar, dan akhirnya kita hampir menyerah. Tapi itulah
jalan yang harus kita lalui untuk menuju kesuksesan. Jalan menuju sukses itu tidak mulus, tapi berliku-liku. Setiap level harus dicapai dengan perjuangan, kerja keras, cucuran keringat, dan air mata. Makin tinggi, makin berat perjuangannya. Untuk sampai diamond, saudara, harus ciptakan omset 1 bulan 1 miliar dengan semua jaringan di bawah kita. Dan kita punya 8 kaki manajer aktif. Ini nggak gampang, saudara. Tetapi kita bisa sampai di sana seperti seorang masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S2, S3 gitu, saudara. Nah, demikian juga perjalanan karir kita di New Image itu seperti itu. Pertama, kita TK. TK itu kita member biasa. Lalu kemudian kita jadi supervisor, kita SD. Nah, dari supervisor naik jadi manajer, kita SMP. Manajer kita naik ke eksekutif SMA, saudara. Lalu naik lagi S1, eksekutif bintang 2, bintang 3, dan sebagainya. Setapak demi setapak. Dan itu semua butuh perjuangan. Tidak selalu mudah. Diperlukan kerja keras, ketekunan. Dan kadang harus mencucurkan air mata dan keringat. Tapi kalau tidak bersedia membayar harganya, kita tidak akan sampai di puncak. Nah, yang kelima, saudara, kalau mau sukses, miliki visi dan mimpi besar. Miliki mimpi dan visi yang besar. Ini penting sekali. Setiap orang yang saya jumpai berhasil di New Image, ini adalah orang yang punya mimpi yang besar. Saya bertemu Chris Perry, orang New Zealand, yang saat ini ditempatkan di Afrika Selatan kalau tidak salah. Dia dalam presentasi mengatakan waktu itu dia hidup dalam kekurangan. Tetapi saudara, dalam keadaan seperti itu dia ingin menguliahkan anaknya yang tinggal di New Zealand untuk kuliah di universitas terbaik di Inggris. Jadi dia kalkulasi berapa biaya untuk bisa menguliahkan anaknya di Inggris. Dan itu dia jadikan mimpi besarnya. Dia jadikan goal, tujuannya bergabung dengan New Image. Bisa menyekolahkan anaknya ke Inggris. Dan akhirnya, betul saudara, dengan dipandu mimpinya itu, dia mulai berhasil dan mulai mendapatkan biaya, anaknya bisa kuliah di Inggris. Saudara kalau mau berhasil, coba tulis apa mimpi besar saudara. Saudara ingin biaya sekolah anak atau kuliah anak, saudara ingin punya mobil yang bagus, saudara ingin punya rumah dari hasil kerja sendiri, saudara ingin pergi berlibur gratis, atau apa yang ingin saudara capai dengan bekerja melalui New Image ini. Tulis impian saudara itu di sebuah kertas, lalu tempel di tempat yang mudah dilihat. Kalau pengen punya mobil, gambar mobil yang ingin saudara beli, saudara tempel, kemudian saudara tempelkan itu di tempat yang mudah saudara lihat. Saudara pengen beli rumah, ambil gambar rumah seperti yang ingin saudara beli, tempel di tempat yang mudah dilihat. Nah, saudara pengen pergi jalan-jalan kemana, saudara tempel itu, saudara. Nah, dengan saudara melakukan semua itu, saudara semakin jelas dan spesifik goal Anda, semakin besar kemungkinannya untuk tercapai. Jadi perlu mimpi besar. Don't stop believing in the power of your dream. Jangan pernah berhenti terhadap kekuatan mimpi Anda.
Kalau kita punya mimpi, kita akan dipandu untuk sampai pada tujuan. Sukses dimulai dengan keyakinan. Apapun yang Anda pikirkan terus-menerus dan Anda yakini, suatu kali akan menjadi kenyataan. Ingat ini, saudara. Sukses dimulai dengan keyakinan. Apapun yang Anda pikirkan terus-menerus dan Anda yakini, suatu kali akan menjadi kenyataan. Tidak ada sesuatu akan terjadi kecuali sebelumnya ada mimpi. Jika Anda tidak punya mimpi, bagaimana Anda akan membuat mimpi itu jadi kenyataan? Jadi saudara, mulailah mencatat apa yang ingin saudara kejar dengan menjalankan bisnis ini. Dan sesuai dengan yang saudara tulis, itu akan saudara capai. Saya 1 tahun bergabung ingin bisa beli mobil dari hasil New Image, dan dalam waktu 5 tahun beli rumah dari hasil New Image. Saya spesifik mobilnya seperti apa, harganya berapa, rumahnya 3 kamar, ada garasi, ada taman, saudara. Harganya berapa, dalam tempo berapa lama saya capai, dan persis seperti yang saya tulis, saudara. 1 tahun saya membeli mobil pertama saya. 1 tahun bergabung dengan New Image. 5 tahun saya membeli rumah seperti yang saya tempati saat ini. Jadi kalau saudara mau berhasil di sini, saudara harus punya mimpi. Harus menanamkan dalam-dalam apa tujuan saudara menjalankan bisnis ini. Dan ini akan membuat saudara tidak mudah menyerah, membuat saudara semangat, membuat saudara tidak mengenal lelah, dan berusaha mencapai mimpi-mimpi saudara. Terima kasih. Kalau mau bertanya, silakan. Kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut kesempatan yang akan datang. Apalagi yang perlu kita lakukan. Jika saudara tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang produk ini, silahkan hubungi WA Linda 081 759 1948, Yanto 085 776 706 307. Pilihan sehat, hidup berkualitas.